Shalom, selamat malam buat kita semua. Malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kehidupan mahasiswa zaman sekarang ini, dan hal yang saya sampaikan ini juga sangat penting dan sangat memotivasikan hidup bagi mahasiswa agar menjauhi diri dari minuman keras, miras, pergaulan tidak sehat, dan juga seks bebas dalam berjalan. Karena hal-hal ini dapat menegakkan tujuan utama sebagai mahasiswa, yaitu menyelesaikan studi dan memuliakan Tuhan melalui pendidikan. Jadi hal-hal yang tadi saya sudah sebut itu membuat mahasiswa kadang gagal dan tidak berfokus pada tujuan mereka, karena mereka datang dari jauh-jauh datang ke sini untuk kuliah, tetapi hal-hal itu membuat mahasiswa jatuh. Oleh karena itu kita di sini akan melihat beberapa poin sebagai berikut, yaitu motivasi hidup bagi mahasiswa Kristen. Kita sebagai mahasiswa Kristen harus menjaga kekudusan dan berfokus pada panggilan akademik. Jadi sebagai mahasiswa kita memiliki tujuan utama, yaitu mengejar ilmu pengetahuan untuk menjadi alat di tangan Tuhan yang dipakai dalam pelayanan dan pembangunan bangsa. Jadi kita harus tahu bahwa tujuan kita ke sini adalah untuk mengejar ilmu, dan ilmu yang akan kita timba itu terapkan di tanah Papua dan membangun tanah Papua. Ya, lebih khusus ini untuk mahasiswa Papua. Jadi hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan, kita harus menjaga kekudusan. Namun godaan dunia seperti minuman keras yang kita sudah sampaikan, pergaulan bebas, dan seks pranikah seringkali menjadi jebakan yang mengalihkan fokus, merusak integritas, dan menghancurkan masa depan kita sebagai mahasiswa. Jadi hal-hal ini yang merusak, hal-hal ini yang kita berfokus untuk kita melanjutkan tujuan-tujuan kita tidak berfokus pada tujuan kita. Jadi saya pesan kepada seluruh mahasiswa Papua, lebih khususnya kita harus jauhi minuman keras. Ya, jangan hilangkan akal sehatmu, karena tujuanmu adalah sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa Papua. Jadi di sini juga Alkitab katakan bahwa dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-20 sampai 21 katakan bahwa janganlah engkau di antara peminum anggur dan berhak. Amsal pasal 23 ayat yang ke-20 sampai 21 katakan bahwa janganlah engkau di antara peminum anggur dan berhak daging, karena peminum dan berhak menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, jadi minuman keras tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mengumpulkan pikiran dan membuat kita kehilangan arah. Ya, kita mau berpikir bagaimanapun, kita mau mendapatkan ide-ide positif dalam pemikiran kita, hal-hal ini yang membuat kita jatuh, hal-hal ini yang kita tidak dipikirkan. Seorang mahasiswa harus menjaga kesiagaan mental dan rohani agar dapat memahami kebenaran dan menjalani kehidupan yang teratur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tolak pergaulan buruk. Karakter lebih berharga dari popularitas. Itu sangat penting sekali. Jadi janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat.
Jadi kebiasaan buruk ini merusak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita pernah lakukan. Kalau kita mendekati kebiasaan-kebiasaan buruk, maka kebiasaan baik itu akan hilang sendiri. Jadi sebagai mahasiswa Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, ya. Bukan mengikuti arus, ya. Hindarilah komunitas atau lingkungan yang mendorong kita kepada pesta pora, kemalasan, atau kenikmatan duniawi, ya, yang merusak identitas kita sebagai mahasiswa Kristen. Ini sangat perlu sekali untuk kita, ya. Yang ketiga, kekudusan hubungan, ya. Pacaran bukan ruang untuk seks bebas. Mahasiswa harus mengerti hal itu. Pacaran boleh, tapi jaga kekudusan. Jaga kekudusan itu penting. Dalam pemerintahan, hukum-hukum itu sudah ada, dan dalam agama pun hukum-hukum itu sudah ada. Sebelum menikah, sebelum sah menjadi suami istri, jangan berhubungan seks. Itu hal yang merusak kita punya hubungan dengan Tuhan, dan hal yang membuat kita jatuh dalam pengharapan. Jadi 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 katakan bahwa karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kami menjauhi diri dari percabulan. Jadi hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan itu harus dijauhi kita sebagai mahasiswa. Hubungan cinta yang sehat harus dibangun di atas kasih yang kudus, bukan nafsu, ya. Jadi kalau kita pacaran, kalau kita memang kita benar-benar mencintai kita punya pacar, berarti kita harus membangun hubungan yang positif, ya, bukan hubungan yang negatif, ya. Membangun di atas kasih yang kudus, ya, bukan dengan nafsu, ya. Seks di luar pernikahan membawa luka batin, rasa bersalah, bahkan kerusakan masa depan kita, ya. Mahasiswa Kristen harus memuliakan Tuhan dalam tubuh dan pikiran, bukan dikendalikan oleh keinginan tadi. Jadi hal ini sangat penting sekali bagi kita. Jadi kita harus menghindari segala hal yang tadi sudah saya sampaikan 3 poin. Yang pertama adalah jauhilah minuman keras, jangan hilangkan akal sehatmu. Itu poin pertama. Yang kedua, tolak pergaulan buruk. Karakter lebih berharga daripada popularitas mahasiswa. Itu yang kita harus mengerti. Yang ketiga, kuduskan hubungan, ya. Pacaran bukan ruang untuk seks bebas. Mahasiswa harus mengerti. Kalau kalian mau atau kita mau menyelesaikan studi kita dengan baik, kita mau menyelesaikan hubungan kita baik dengan Tuhan, harus hindari, dan kita harus kuduskan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, itu yang kita harus hindari. Jadi fokuslah pada tujuan. Hidup sebagai mahasiswa bukan hanya tentang nilai akademik, tetapi juga tentang membangun karakter yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan godaan sesat menghancurkan panggilan besar. Tapi lawanlah hal-hal kejahatan itu. Jadi segala hal apapun itu kita andalkan Tuhan, dan kita meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita meminta untuk pembimbingan dari Tuhan, maka semua itu akan kita
biasa-biasa saja, dan kita bisa melewati proses-proses. Jadi itu yang harus kita sebagai mahasiswa harus belajar, dan kita harus berfokus dan menghindari hal-hal yang saya sudah sampaikan. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.